Yang dia butuhkan cuma dua, pertolongan Allah sama pertolongan psikiater. Saya melihat otak, hatinya sedang bermasalah. Kalau perkiraan saya dari cara ngomongnya hakim ya, majelis hakim, kemungkinan dikabul itu kalau saya yakin 80%. Satu kata aja buat dia, taubat. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan pada hari ini, tepatnya tanggal 13 November 2025, tempatnya menjadi pertanda bahwa babak baru proses hukum selebritis Ammar Zoni kini telah dimulai. Beragendakan pembacaan eksepsi alias nota keberatan dari Ammar Zoni selaku terdakwa, sidang lanjutan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang, Ammar Zoni maupun pihak kuasa hukum belum bisa berharap banyak pada persidangan kali ini, mengingat seperti sebelum-sebelumnya, bapak dua anak itu tidak dihadirkan secara langsung ke muka persidangan, melainkan hanya melalui sambungan panggilan video. Akan tetapi, secercah harapan di hati Ammar untuk dapat hadir secara langsung di persidangan tampak semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, majelis hakim juga menginginkan hal yang sama, agar dapat menyaksikan secara langsung pembelaan Ammar di babak pembuktian nanti. Ya, update terbarunya kan waktu persidangan itu aja, bahwa hakim akan mempertimbangkan, dia menunggu majelis satu lagi, dan kemudian ya kami yakin pasti sidangnya nanti akan offline pada waktu masuk ke pembuktian setelah keputusan selah. Karena kalau sekarang kan baru sifatnya kan eksepsi, dan itu kan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan dulu kehadiran Ammar di persidangan secara offline atau luring kan gitu. Kalau perkiraan saya dari cara ngomongnya hakim ya, majelis hakim, kemungkinan dikabul itu kalau saya yakin 80%. Karena apa alasannya? Alasannya tidak mengabulkan itu kan apa gitu. Kalau masalah ya ibaratnya karena high risk ya, berarti kan membahayakan, apa? Nggak bisa dibuktikan juga. Kemudian juga kalau masalah jarak, ya itu kan kenapa dikirim ke Nusa Kambangan, siapa yang salah? Kan pihaknya ya institusi pemerintah juga. Memang untuk memperjuangkan keadilan itu tidaklah mudah. Maka ketika memang ada ketidakadilan di situ, saya memberi support nih ke pihak pengacaranya Ammar Zoni untuk lebih gigih lagi supaya kalau memang ada kejanggalan terus ungkap, tapi jangan ngarang kan gitu. Kalau menurut saya, kalau memang dia sudah melampaui batas dan buktinya sudah cukup kuat, tidak berlebihan. Memang harus diberikan efek jerak supaya dia taubat. Karena kadang manusia itu kalau dikasih hukuman yang ringan terus dia nggak tobat-tobat. Tapi kalau sampai diasingkan ke Nusa Kambangan itu kan efek jera yang luar biasa gitu. Mungkin ya itu teguran dari Allah supaya dia taubat ya. Taubatnya yang taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang kini ditempuh oleh Ammar Zoni sejatinya tidak terhenti di dalam lingkup pengadilan saja. Ya, merasa penanganan proses hukum yang melibatkan Ammar syarat dugaan kejanggalan, pihak keluarga sang pesinetron lantas menempuh jalan lain dengan mengajukan surat aduan ke beberapa instansi negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, pihak keluarga bahkan ikut menyurati Presiden Prabowo Subianto demi menyuarakan keluhan-keluhan atas yang terjadi selama ini. Lantas, sudah sejauh manakah proses peniriman surat-surat aduan tersebut?
serta bagaimanakah pula penjelasan John Matias selaku kuasa hukum Ammar terkait perjuangan yang kini mereka tempuh? Ya kalau perjuangan itu kan memang kewajibannya pihak kan. Kami sudah ditunjuk untuk kan sesuai dengan kuasa, memberikan bantuan hukum, membela hak-hak dari terdakwa. Ya pasti kan pembelaan itu kan udah tugasnya pihak kan. Ya update-nya itu kan saya belum koordinasi dengan keluarga. Mereka kan bergerak juga kan, mendatangi, bersurat ke Pak Presiden kan gitu. Kemudian ke Kementerian Imapas, ke Menko Hukum kan, Menko Hukum. Kemudian ke Kementerian HAM dan ke instansi-instansi lain yang diperlukan. Ya nanti bagaimana hasilnya kami belum ketemu sama keluarganya. Udah sih, kita udah bersurat ke Komnas HAM, ke LPSK. Besok juga mau dikirim ke Pak Presiden, ke Pak Menteri, Pak Yusril, ya kan. Terus banyak lah itu Bu Titi lah yang ngerti kayak gitu-gitu ngurusnya gitu. Iya sebenarnya bukan masalah pengadilan lah, intinya masalah Bang Ammar tuh keadilan kenapa harus dipindahin ke NK. Untuk masalah keadilan nanti di persidangan, ya nanti aja di persidangan, kan itu majelis hakim yang mutusin. Dan menurut aku ini udah nggak manusiawi, dan menurutku ini udah Ammar harus berkirim surat ke Komnas HAM. Ini wadah sewajarnya seperti itu. Karena ini aku rasa ini ada yang aneh kok bisa ya. Apa sih seberbahaya apa Ammar Zoni, sebrutal apa dia, sesadis apa dia. Maksudnya gini loh, maksudnya orang tuh jangan dihukum ketika dia belum bersalah, nggak boleh Bang. Ya, kalau dia udah terbukti bersalah, nggak apa-apa Bang, mau mati juga nggak apa-apa Bang. Kalau memang dia harus dihukum mati kan menurut hukum kita. Nah, tapi ini kan orang belum terbukti bersalah tapi sudah dibunuh mentalnya Bang. Psikisnya Ammar tuh kena Bang. Kalau dia nggak ada agama, kalau nggak masuk dakwah Bang, itu bisa gila Bang. Kalau saya prihatin sekali dia sampai dipindah ke Nusa Kambangan. Tapi ya kembali lagi ya, ini kan negara hukum. Aparat penegak hukum tidak akan mungkin sampai mengasingkan ke Nusa Kambangan kalau tidak ada bukti. Mereka pasti sudah punya bukti yang kuat. Sementara itu, apa yang kini menimpa Ammar Zoni memang telah menuai sorotan tajam. Seorang pesinetron ternama kini harus berjibaku dengan bayang-bayang hukuman penjara. Sontak saja, banyak pihak ikut bersuara dan berbagi komentar, tak terkecuali Zeda Salim, sosok yang sempat menjadi orang terdekat Ammar Zoni beberapa waktu lalu. Dan ketika ditemui langsung, Zeda Salim pun tidak segan-segan untuk melemparkan sindiran pedas ke arah Ammar. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Zeda Salim, serta benarkah pula dirinya sudah benar-benar enggan membela Ammar Zoni? Saya sih sekarang sudah tidak mau membela dia lagi ya, karena selain bukti-bukti yang sudah terlihat di pengadilan, dan ada juga beberapa orang saksi yang memberikan bukti-bukti yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Pokoknya saya sudah diberikan petunjuk lah sama Allah kalau dia itu sebenarnya memang sudah melampaui batas. Jadi saya sudah tidak mau membela dia lagi. Kalau dulu kan saya bela karena dia menyalahgunakan gitu kan. Kalau sekarang kan konteksnya sudah tidak menzolimi diri sendiri lagi, tapi sudah menzolimi orang lain. Jadi saya sudah tidak mau membela dia lagi karena sudah zolim sih kalau konteksnya sampai ada dugaan pengedar. Yang dia butuhkan cuma dua, pertolongan Allah sama pertolongan psikiater. Saya melihat otak hatinya sedang bermasalah. Mungkin itu bisa jadi dampak dari yang dia konsumsi. Jadi ya semuanya berasal dari tingkah laku dia. Kalau sampai Allah sudah gini, Allah itu tidak akan mempermalukan dan menghinakan manusia di dunia kecuali manusia itu memang sudah melampaui batas. Jadi yang harus mengambil pelajaran luar biasa ya dia gitu. Dia harus bisa belajar dari keadaan. Sedangkan banyak kasus-kasus berat lainnya kan, contoh koruptor ya. Koruptor mana ada ya, maksudnya yang sekian triliun negara malah masih nyaman-nyaman aja tuh di Sukamiskin.
Ini Amar kan soal Amar Joni karena dia artis. Saya udah nggak mau. Saya sudah difitnah seperti itu. Saya sudah niat baik menolong dia, mendukung dia, mensupport dia secara mental, secara finansial, secara emosional. Tapi saya malah difitnah, saya malah direndahkan, saya malah dipermalukan. Itu sudah sangat melukai hati saya. Satu kata aja buat dia, taubat. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan dan ingat masa depan anak-anak. Karena jejak digital itu nanti semakin modern, semakin jahat. Jangan sampai nanti anak-anaknya melihat jejak digital ayahnya seperti ini. Kasihan, mental mereka kasihan. Dalam kesempatan yang sama, sentilan pedas yang keluar dari mulut Zeda Salim tidak melulu diarahkan kepada Amar, tetapi juga ke arah Dr. Kamelia, sosok orang terdekat yang disebut-sebut kekasih Amar Zoni sekarang ini. Seperti diketahui, Zeda Salim dan Dr. Kamelia digadang-gadang sempat terlibat perseteruan cukup panas. Dan rupa-rupanya, usai lama tak terdengar, perkara itu ternyata semakin meruncing. Lantas benarkah Zeda Salim sudah menutup rapat-rapat pintu maaf untuk Dr. Kamelia? Serta seperti apa pula penjelasan Zeda Salim terkait perseteruannya dengan Dr. Kamelia? Iya, jadi dokter Pansus itu kan kemarin-kemarin dia memfitnah, ada dugaan memfitnah, merendahkan dan mempermalukan saya di medsos, nyebut nama saya jelas Zeda gitu kan. Saya kasih kesempatan dia untuk minta maaf. Nah, beberapa waktu lalu dia sempat mengutarakan permintaan maaf lewat Ustadz Dery. Ustadz Dery menghubungi saya, Zeda, si dokter mau minta maaf. Saya tegaskan di sini supaya dia melihat ya, semoga saja dia melihat saya di sini. Anda sudah, dokter Pansus, Anda sudah mempermalukan saya, memfitnah saya, merendahkan saya di media sosial. Minta maaf jangan lewat Ustadz Dery, tapi minta maaf di medsos. Anda mempermalukan dan memfitnah saya di medsos, ya minta maaflah di medsos. Saya tidak menerima permintaan maaf di belakang layar, karena saya dipermalukannya di depan layar. Jadi kalau minta maaf, ya minta maaf di depan saya, tabayun. Kalau selama ini kan dia berkilah, itu cuma miskomunikasi. Saya cuma miskomunikasi sama Zeda. Kalau miskomunikasi nggak sampai kamu live sampai 3 kali nyebut nama saya. Itu bukan miskomunikasi. Kamu sengaja. Ada dugaan kuat memfitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya. Kalau mau minta maaf, tabayun, minta maaf di medsos. Saya terima minta maaf kamu. Saya lihat apa kamu sungguh-sungguh nggak minta maafnya. Tapi kalau cuma minta maaf lewat Ustadz Dery, saya minta maaf, saya nggak mau ribut sama Zeda, ya saya nggak bisa dong. Anda mempermalukan saya di medsos, ya Anda minta maafnya di medsos. Saya tuh terakhir itu tabayun, kalau sama pengacaranya dia itu saya sempat tabayun, karena itu dokter Pansos kan sempat ngadu domba saya. Kata Bang John, Zeda ngundang-undang wartawan, kata Bang John, saya tabayun ke Bang John, sempat saya tegur sih. Bang John, apa benar Bang John yang bilang kalau saya ngundang-undang wartawan buat Pansos? Bang John mengatakan dengan tegas tidak. Berarti kan dokter Pansos itu kan ngadu domba saya gitu. Tapi ya itu komunikasi terakhir saya sih sama pengacaranya. Terlepas dari apa yang sudah diluapkan oleh Zeda Salim, pihak Amar Zoni nyatanya masih menyoroti dengan tajam sederet dugaan kejanggalan yang disebut-sebut menyelimuti proses hukum ini. Salah satunya, keputusan untuk memindahkan Amar ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, walau keputusan inkrah dari majelis hakim saja masih belum terjadi. Dan belum lagi, bila membahas proses pemindahan Amar dan terdakwa lainnya yang terbilang cukup mencekam. Lantas, apa kata John Matias kala menyikapi ini semua? Benarkah pula John Matias menduga adanya indikasi pencitraan dari oknum aparat penegak hukum? Kemudian ada kami tengok semacam indikasinya pencitraan institusi, instansi. Jadi seolah-olah memang peredaran narkoba ini benar-benar dilakukan secara masif pemberantasannya. Padahal kan perkara Amar Joni kan perkara kecil.
Kenapa bandar-bandar besar yang belum pernah kita tertangkap itu di bandar di Lapas Cipinang kan belum pernah kita tengok juga. Di lapas-lapas ada nggak bandar besar yang tangkap kan nggak ada juga yang kita lihat. Nah ini kan ada indikasi apa gitu loh. Karena Amar mau keluar, ya kan banyak juga isu gitu kan bahwa Amar mau keluar, ya akhirnya dia dijebak katanya, ada indikasi dijebak. Itu kan nanti kita buktikanlah di persidangan nanti kan gitu. Apakah isu-isu masyarakat benar apa tidak? Tapi kan kalau dari caranya, ya memang apalagi kan pemindahan Amar ini kan sangat luar biasa ya, karena seperti teroris besar kan, mata ditutup, kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan dipertontonkan ke media. Ini kan padahal kan baru-baru ini coba ada koruptor besar yang melanggarkan peraturan lebih berat, dia masih dalam tahanan, bisa dia berkantor. Surya Darmadi ya, Surya Darmadi, koruptor yang triliunan, ada nggak dipertontonkan? Dia dipindahkan juga dengan segampang itu karena melanggar lebih berat pelanggarannya, karena dia masih dalam tahanan bisa berkantor. Nah, itu kan lebih gawat kan. Nah, ada nggak dipertontonkan? Nah, ini kan karena dia banyak uang. Nah, ini kan biarlah masyarakat yang menilai kan gitu. Ya kita lihat aja. Nanti kan hukum yang akan menjawab. Kalau saya sudah tidak mau membela dia lagi. Intinya dari saya pribadi, saya sudah tidak mau membela dia lagi. Kalau tahun kemarin kan saya membela dia pasang badan, karena kan dugaannya kan masih penyalahgunaan narkoba. Kalau sekarang sudah pengedaran narkoba, ini sudah fatal. Ya, dugaannya udah pengedaran narkoba. Saya tidak mau membela orang yang salah. Saya tidak mau membela orang yang zolim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.